Kalian pernah merasa suara sunyi itu sebenarnya sangat bising? Jam 3 pagi. Di ruang bawah tanah yang kedap suara ini, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Tapi ada suara lain. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di sini. Nama saya Tika. Saya seorang analis EVP, Electronic Voice Phenomena. Pekerjaan saya adalah mendengarkan apa yang tidak bisa didengar telinga manusia biasa. Tapi malam ini, alat-alat mahal di depanku ini, mereka menangkap sesuatu yang membuat seluruh tubuhku mati rasa. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya satu hal. Kalau kalian tidak sengaja merekam suara orang tua atau adik kalian sendiri yang sedang mengakui sebuah kejahatan besar, sebuah dosa yang bisa menjebloskan mereka ke penjara seumur hidup, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menyerahkan bukti itu ke polisi? Atau kalian akan menghapusnya dan berpura-pura tidak pernah tahu? Tulis di kolom komentar, saya ingin tahu seberapa jauh kalian akan melindungi keluarga kalian. Hening sejenak. Kembali ke rekaman itu. Ruang bawah tanah ini dingin, sangat dingin. Aku duduk di depan monitor, memutar ulang file audio yang baru saja aku tangkap dari kamar ayahku di lantai atas. Aku tidak punya pilihan. Dia meminta darah. Dia meminta lebih. Itu suara ayah. Bergetar. Ketakutan. Lalu suara ibu menimpali. Kita sudah melakukannya sekali. Kita bisa melakukannya lagi. Demi Tika. Demi masa depan kita. Tanganku gemetar. Aku tidak pernah mendengar mereka bicara seperti ini. Demi Tika, apa maksudnya? Keluarga kami sedang diteror oleh orang tak dikenal. Ada yang memeras kami, mengancam akan membongkar rahasia masa lalu. Biasa aku memasang alat ini untuk menangkap si pemeras, bukan untuk mendengar orang tuaku terdengar seperti monster. Pulang! Kamu Tapi, harus pulang! Cepat ada yang pergi dari aneh. sini sebelum dia datang! Di sela-sela suara ayah fa ibu, ada frekuensi rendah yang tidak wajar. Aku menggunakan filter untuk memperjelas suaranya. Ada suara ketiga. Bukan ayah, bukan ibu, bukan adikku. Suaranya berat, serak, seperti tenggorokan yang penuh dengan pasir dan lumpur. Suara itu tidak bicara seperti manusia. Dia memerintah. Lakukan sekarang atau aku ambil nyawanya. Horror escalation level 1. Atmosfer di ruang Kita sudah bawah tanah melakukannya terasa sekali. semakin berat. Udara Demi seolah Tika. menipis. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Aku sendirian di bawah sini, tapi tiba-tiba aku merasa ada sepasang mata yang menatap tepat ke arah belakang kepalaku. Aku menoleh. Koridor panjang di luar pintu studio hanya menyisakan kegelapan yang pekat. Lampu sensor gerak di sana tidak menyala, tapi entah kenapa kegelapan itu terasa padat. Aku kembali ke monitor. Aku ingin mematikan alat itu. Cukup. Aku tidak mau dengar lagi. Rahasia ini terlalu besar. Jariku Kenapa menekan dimatikan? tombol stop di panel kontrol. Suara klik tombol yang keras. Tidak terjadi apa-apa. Rekaman itu terus berjalan. Suara desisan itu semakin keras. Tika, kau mendengarnya kan? Suara koke itu, suara ketiga itu, menyebut namaku. Padahal rekaman ini diambil di kamar ayah 2 jam yang lalu. Bagaimana mungkin suara itu bisa menyebut namaku sekarang? Aku melihat ke layar monitor. Grafik gelombang suara, waveform, yang tadinya hanya garis-garis naik turun, tiba-tiba mulai meliuk-liuk aneh. Garis-garis hijau itu membentuk pola yang mustahil. 2 lubang hitam, sebuah lengkungan lebar di bawahnya. Grafik itu membentuk wajah. Wajah yang sedang menyeringai lebar. Dan yang lebih mengerikan, frekuensi audio itu mulai membentuk suara tawa yang sangat pelan, namun terasa bergetar tepat di dalam gendang telingaku. Aku menekan tombol stop berkali-kali. Panik. Listrik di studio mulai berkedip. Berhenti. Tolong berhenti, bisikku. Tiba-tiba suara di headphoneku berhenti total. Hening yang menyakitkan.
Lalu sebuah pesan teks masuk ke ponselku di atas meja. Dari nomor yang tidak dikenal. Kenapa dimatikan? Aku baru saja ingin menyapamu. Ponselku jatuh ke lantai. Tangan ini terlalu gemetar untuk sekadar memegangnya. Pesan teks itu, kenapa dimatikan? Si siapa di sana? Aku baru saja ingin menyapamu. Otakku berusaha keras mencari logika. Pemeras itu pasti sedang meretas ponselku, kan? Atau dia meretas komputerku? Dia pasti tahu aku sedang menyelidiki rekamannya. Ya, itu masuk akal. Itu pasti ulah manusia. Harus manusia. Tapi di dunia FVP, di dunia yang sudah kugeluti selama 5 tahun ini, ada satu aturan emas. Sebuah pantangan mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh investigator manapun, seputus asa apapun mereka. Aturan itu sederhana. Jangan pernah membiarkan mesin pemindai frekuensi, sweep radio, atau saluran white noise menyala terus-menerus tanpa henti lebih dari 15 menit. Kenapa? Karena suara statis yang terus berulang itu seperti sebuah jembatan. Jika kau membukanya terlalu lama, Tika. ia bukan lagi alat perekam. Ia berubah menjadi mercusuar. Sebuah pintu tak terlihat yang terbuka lebar di tengah malam. Memanggil apa saja yang sedang berkeliaran dalam gelap untuk datang mendekat. Dan malam ini, aku melanggar aturan itu. Aku marah. Aku takut. Keluarga kami diambang kehancuran karena rahasia kotor yang dijadikan senjata oleh si pemeras. Aku butuh jawaban malam ini juga. Persetan dengan aturan. Persetan dengan mercusuar. Aku ingin tahu siapa bajingan di balik suara serak yang memerintah keluargaku itu. Aku Tepat membungkuk, jam 2 pagi. meraih kabel mesin AVP, dan dengan paksa membypass sistem keamanannya. Aku memaksa mesin itu untuk terus menyapu frekuensi secara reverse, terbalik, tanpa henti. Layar digitalnya berkedip merah menyala. Angka frekuensi berputar liar. Waktu terus berjalan. 13 menit, Ini 15 satu-satunya menit, cara. 20 menit berlalu. Makhluk itu berjanji. Pintu sudah terbuka. Udara di ruang bawah tanah yang kedap suara ini tiba-tiba terasa sangat berat. Seolah-olah oksigen di ruangan sempit ini sedang diisap pelan-pelan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisku, Tika. tapi aku justru menggigil. Ada bau aneh yang mulai merayap masuk. Bukan bau debu, melainkan bau karat. Dan daging busuk yang direndam air lumpur. Lalu, desisan statis di headphoneku mulai berubah bentuk. Kresek, kresek, kresek. Polanya tidak lagi acak. Ada ritmenya. Aku memejamkan mata, memusatkan seluruh pendengaranku pada gelombang suara itu. Itu bukan suara mesin. Itu suara langkah kaki. Langkah yang sangat berat dan basah. Seperti seseorang yang mengenakan sepatu bot yang dipenuhi lumpur kental, berjalan menyeret kakinya sendiri. Slap, srek, plop, We hear you slap, srek, plop. Suaranya semakin jelas di telingaku. Semakin keras. Aku mengatur napasku, menekan rasa takut yang mulai meremas lambungku. Itu hanya rekaman lama, batinku mencoba berbohong. Itu hanya distorsi sinyal. Tapi kemudian, sesuatu menyadarkanku. Sebuah kenyataan yang membuat seluruh darah di tubuhku seakan berhenti mengalir. Aku melepas headphone perlahan dari telingaku, membiarkannya menggantung di leher. Ruangan ini kedap suara, seharusnya begitu. Namun, suara langkah kaki basah itu tidak hilang. Suara itu tidak berasal dari dalam mesin rekaman. Suara itu menggema dari luar. Dari lorong gelap nan panjang di balik pintu studioku. Slap, srek, plop. Ya Tuhan. Pintu ruang bawah tanah di atas sudah kukunci rapat dari dalam. Ayah, ibu, dan adikku sedang tidur di lantai 2. Lorong di luar sana seharusnya kosong melompong. Ujung lorong itu hanya tembok beton buntu. Tidak ada jalan masuk lain. Lalu, siapa yang sedang berjalan di sana? Slap, srek, plop,
Langkahnya lambat, sangat lambat, tidak terburu-buru, seolah ia tahu aku sedang mendengarkannya. Ia sengaja memperlambat ritmenya, membiarkan ketakutanku menumpuk hingga ke ubun-ubun. Aku bisa membayangkan sesuatu yang berukuran masif dan basah kuyup sedang menyeret tubuhnya di sepanjang dinding lorong. Apakah itu si pemeras? Pikiranku masih berusaha mencari alasan logis, tapi lampu sensor gerak di lorong itu tidak menyala sedikit pun. Kegelapan di luar sana tetap utuh. Manusia tidak bisa menipu sensor itu. Langkah itu semakin dekat. 3 meter, 2 meter. Lalu, suara langkah itu berhenti total. Tepat di depan pintu studioku. Aku menahan napas sampai dadaku terasa mau pecah. Tanganku mencengkeram erat sandaran kursi. Mataku terpaku pada celah kecil di bawah pintu. Oh, tidak ada di cahaya yang terhalang bayangan kaki. Tidak ada siapa-siapa di balik pintu itu. Hanya ada kehampaan. 1 detik, 5 detik, 10 detik berlalu. Hening total. Apakah ia sudah pergi? Atau ia sedang menempelkan wajahnya di daun pintu, mendengarkan detak jantungku yang memburu? Aku baru saja mengendurkan cengkeraman tanganku, bersiap mengambil ponsel yang tadi jatuh untuk menelepon polisi, merasa bahwa mungkin aku hanya berhalusinasi. Namun, di tengah kesunyian mutlak itu, saat, suara garukan lambat terdengar. Tapi suara itu bukan berasal dari pintu di depanku. Suara kuku-kuku panjang yang menggores kayu tua itu berasal dari bawah kolong mejaku, tepat berjarak 2 cm dari ujung kakiku. Sert, sert, sert. Napas tertahan di tenggorokan. Kakiku membeku, tak berani bergeser walau hanya 1 mm. Suara garukan itu begitu dekat. Tepat di bawah lututku, kolong mejaku yang sempit tiba-tiba terasa seperti liang lahat. Aku meremas ujung meja dengan jari-jari yang memutih. Dengan gerakan yang sangat lambat, menahan napas agar dadaku tidak naik turun, aku menundukkan kepala. Mataku mengintip ke kolong meja yang gelap, kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya kabel-kabel hitam yang menjuntai pasrah. Tapi begitu aku menghembuskan napas lega dan mengangkat kepala, brak! Suara hantaman keras menghantam pintu studio dari luar. Sangat keras hingga engsel pintu besi itu berderit ngilu. Aku terlonjak mundur, punggungku menabrak rak kaset di belakangku. Kaset-kaset berjatuhan ke lantai beton dengan suara berisik. Suara garukan itu berpindah. Sekarang, kuku-kuku itu menggaruk daun pintu dari luar. Pelan, menikmati ketakutanku. Atas, bawah, memanjang, seolah sedang mencari celah untuk masuk. Si siapa di sana? Suaraku bergetar hebat. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang mencekik. Aku tahu aku seharusnya diam. Aku tahu aku seharusnya sembunyi, di sudut dan berdoa. Tapi rasa penasaran dan keputusasaan mengalahkan akal sehatku. Keluarga ini sedang dihancurkan. Kami diperas habis-habisan oleh ancaman rahasia masa lalu. Jika orang di luar ini adalah pelakunya, aku harus melihatnya. Aku harus tahu siapa yang menghancurkan hidup kami. Aku turun ke lantai, merangkak perlahan mendekati pintu. Lantai beton terasa sedingin es di telapak tanganku. Mendekatkan wajahku ke celah kecil di bawah pintu. Mengintip ke arah lorong panjang yang gelap. Tiba-tiba, lampu sensor gerak di lorong berkedip menyala. Cahaya kuning redup menyinari sesuatu yang berdiri tepat di depan pintuku. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, menahan jeritan yang merobek dada. Air mataku langsung menetes tanpa bisa ditahan. Itu bukan manusia. Itu bukan si pemeras. Di sana berdiri sebuah siluet raksasa. Tubuhnya luar biasa besar. Gemuk bergelambir,
menyumbat hampir seluruh lebar lorong bawah tanah yang sempit. We've lost all Busa comms. peredam Get suara that di frequency ruanganku off the air now. tidak mampu menahan bau yang Central, tiba-tiba say merembes again. We are masuk. experiencing massive Bau interference. busuk langsung menyengat hidungku. Bau daging yang dibiarkan membusuk di bawah terik matahari berhari-hari bercampur dengan bau amis darah kering yang mengeras. Makhluk itu diam tak bergerak. Tapi aku bisa mendengar ritme napasnya yang menjijikkan dari balik celah. Khrk, khrk, khrk. 3 tarikan napas serak dan basah. Lalu, hening total. 1 detik penuh tanpa suara, seolah paru-parunya berhenti bekerja. Kemudian diulang lagi. Krek, krek, krek. Hening, itu signaturenya. Pola napas yang sama persis dengan suara ketiga di rekaman EVP keluargaku 2 jam yang lalu. Pikiranku kacau, balau. Dadaku sesak oleh rasa bersalah yang amat sangat. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Frekuensi terkutuk itu, aku telah membuka jembatannya. Aku telah mengundang jin tomang ini masuk ke duniaku. Batin ini menjerit merutuki kebodohanku. Aturan pertama EVP. Jangan pernah membiarkan frekuensi white noise terbuka terus-menerus. Kini, aku sendirian, terjebak dalam kotak kedap suara ini, bersama sesuatu yang kelaparan di luar sana. Apakah makhluk ini yang mengendalikan keluargaku? Dia monster tak kasat mata ini yang mengetahui rahasia kelam kami dan memeras ayah. Apa yang ia inginkan dari kami? Mengapa ia ada di rumah ini? Tapi di tengah kepanikan itu, ada satu hal yang membuat perutku mual karena teror murni. Sesuatu yang sangat tidak masuk akal, yang membuat otak kiriku menolak mencernanya. Lampu lorong yang kuning redup itu menyorot langsung dari belakang makhluk raksasa tersebut. Namun di lantai dan dinding beton di depanku, tidak ada bayangan. Tubuh sebesar dan sepadat itu tidak memantulkan bayangan apapun. Ia menyerap cahaya. Ia adalah anomali. Keberadaan yang menolak hukum alam. Aku masih berlutut. Tubuhku bergetar hebat. Menatap sepasang kaki pucat bengkak tanpa sepatu dari celah bawah pintu. Tiba-tiba, dari arah meja kerjaku di belakang, mesin EVP yang kutinggalkan menyala sendiri dengan volume maksimal. Suara statisnya memecah keheningan studio secara brutal. Dari speaker kecil itu terdengar suara serak yang sama. Suara yang membuat darahku membeku seketika. Tika! Mesin itu mendesis. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Aku tahu kau sedang menatapku. Seketika, di balik celah pintu, tubuh raksasa itu membungkuk dengan suara tulang belulang yang bergemeretak patah dengan kecepatan yang tidak wajar. Sesuatu yang berat turun ke lantai. Sebuah bola mata yang sangat besar, berwarna kuning keruh dengan urat-urat merah yang menonjol, menempel tepat di celah bawah pintu. Mata itu tidak berkedip, menatap lurus ke dalam bola mataku. Mata kuning keruh dengan urat-urat merah yang menonjol itu menatapku tajam dari celah bawah pintu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dunia di sekelilingku seakan berputar lambat. Aku merangkak mundur dengan gemetar, menyeret tubuhku di atas lantai beton yang dingin, berusaha menjauh dari pintu besi itu sejauh mungkin. Napasku tersengal-sengal, nyaris tersedak oleh udara ketakutan yang menebal di tenggorokan. Lalu, blap. Lampu sensor gerak di lorong luar tiba-tiba mati. Celah di bawah pintu kembali menjadi garis hitam pekat. Kegelapan menelan segalanya. Suara langkah kaki yang berat itu perlahan menghilang, seolah tertelan bumi. Bau busuk daging mati itu juga perlahan memudar dari penciumanku. Hening, sunyi, senyap. Hanya desah napasku yang memburu di dalam ruang kedap suara ini. Aku bersandar pada kaki meja kerjaku, meringkuk memeluk lutut. Keringat dingin membasahi seluruh wajah dan punggungku. Apakah ia sudah pergi? Tanyaku dalam hati.
mencoba membohongi diri sendiri. Apakah mimpi buruk ini sudah berakhir? Tapi harapanku dihancurkan dalam hitungan detik. Tiba-tiba, layar monitor di atas mejaku berkedip terang, menyilaukan mata di tengah keremangan. Aku mendongak. Software audio EVP yang tadi kujalankan mulai bergerak sendiri. Aku terpaku, tak mampu bernapas. Tidak ada yang menyentuh mouse atau keyboard, tapi kursor di layar meluncur lincah seperti dikendalikan oleh tangan tak kasat mata. Kursor itu memblok gelombang suara dari rekaman pengakuan keluargaku tadi, memotong-motongnya, lalu merangkainya kembali menjadi satu timeline utuh yang belum sempat kudengarkan sampai habis. Suara ayah dan ibu kembali memenuhi ruangan kecil ini. Tapi kali ini, suaranya jauh lebih jernih. Tanpa desis noise, tanpa gangguan statis. Kita harus menguburnya malam ini. Suara ayah terdengar jelas, bergetar oleh kepanikan yang luar biasa. Tepat jam 2 pagi, di bawah lantai garasi. Ya Tuhan, darahnya banyak sekali. Sebelum polisi menemukannya besok, ibu terisak. Suaranya pecah oleh tangisan histeris. Ini satu-satunya cara menghentikan pemeras itu. Makhluk itu berjanji akan meninggalkan kita kalau kita memberinya tumbal. Aku mengerutkan kening. Mengubur, tumbal, darah. Lantai garasi rumah kami bersih, rapi, dan tidak pernah dibongkar sama sekali. Dan polisi, tidak ada polisi yang datang ke rumah kami belakangan ini. Apa yang sebenarnya sedang mereka bicarakan? Lalu kursor di layar bergerak lagi, mengarahkan panahnya ke bagian metadata file rekaman audio tersebut. Sebuah kotak kecil berisi informasi detail file terbuka di tengah layar. Mataku tertuju pada deretan angka di samping tulisan Date Modified. Seketika, napas terhenti di tenggorokanku. Seluruh darah di tubuhku terasa menguap ke udara. Tanggal yang tertera di layar itu bukan kemarin, bukan juga hari ini. Itu adalah tanggal besok. Besok malam, pukul 02.15 dini hari. Duniaku runtuh seketika. Sebuah pemahaman yang sangat mengerikan, yang memutarbalikkan semua fondasi logikaku, menghantam kepalaku bagai palu godam. Alat EVP-ku, mesin yang kubangun dengan susah payah ini, ia sama sekali tidak merekam kejadian masa lalu. Alat ini, karena kubiarkan terbuka terlalu lama menembus batas frekuensi gaib, telah merobek batas waktu. Ia merekam peristiwa di masa depan. Keluargaku belum melakukan kejahatan itu. Rahasia memalukan dari masa lalu yang dijadikan bahan ancaman oleh si pemeras itu hanyalah pancingan belaka. Suara ketiga yang serak di rekaman itu, Jin Tomang itu, ia bukan sekadar pemeras biasa. Ia sedang memanipulasi pikiran keluargaku. Makhluk itu menanamkan sugesti gaib yang gelap ke dalam kepala ayah dan ibu setiap malam saat mereka tertidur lelap, mencuci otak mereka secara perlahan untuk melakukan pembunuhan esok malam demi memberinya makan berupa nyawa segar dan dosa besar. Itulah sebabnya makhluk gaib itu mondar-mandir di rumah ini. Ia sedang memastikan rencananya berjalan sempurna tanpa ada yang menggagalkan. Aku menjambak rambutku sendiri. Kepalaku serasa mau pecah. Aku harus menghentikannya. Bagaimana caranya aku memutus rantai kutukan ini sebelum besok malam tiba? Bagaimana cara membebaskan pikiran keluargaku sebelum semua tangis, penyesalan, dan darah itu menjadi kenyataan tak terelakkan? Satu-satunya cara adalah menghancurkan jembatan frekuensi ini. Aku harus mematikan mesin EVP sialan ini, mencabut semua kabel listriknya dari dinding, menutup paksa pintu gaib yang telah kubuka lebar-lebar dengan kecerobohanku sendiri. Aku memaksa tubuhku yang masih bergetar hebat untuk berdiri. Tanganku meraba ke arah meja untuk mencari pegangan. Namun, tepat pada detik itu, Lampu neon di langit-langit ruang bawah tanah berkedip parah.
mengeluarkan suara mendengung yang menyakitkan telinga. Lalu, mati total. Gelap gulita, hitam pekat menelan pandanganku. Layar monitor ikut mati terbawa putusnya arus listrik. Ruang kedap suara ini tiba-tiba berubah menjadi sebuah kuburan beton yang sangat sempit dan buta. Tidak ada cahaya sekecil apapun. Kita harus menguburnya malam Dan ini. yang lebih mengerikan, bau busuk yang tadi sudah lenyap dari arah lorong, kini meledak kembali memenuhi ruangan. Kali ini baunya ribuan kali lebih pekat. Bau bangkai yang dipenuhi belatung, daging busuk yang basah, dan bau amis karat darah menyumpal hidungku dengan kasar. Baunya membuatku tersedak kuat dan ingin memuntahkan seluruh isi perutku. Tapi, ada yang salah. Bau anyir ini tidak merembes dari celah pintu besi di depanku. Suhu ruangan anjlok secara drastis dalam hitungan detik. Udara di sekitarku membeku, hingga napasku membentuk kabut tipis yang tak terlihat. Tanganku meraba-raba dinding beton yang dingin dalam kegelapan buta, mencoba mencari letak stop kontak utama untuk mencabut semua kabel. Aku harus menghancurkan sistem ini sekarang juga, pakai atau tanpa cahaya. Satu langkah, kakiku bergetar melangkah ke kiri. Dua langkah, jariku akhirnya menyentuh permukaan plastik stop kontak di dinding. Tepat saat tanganku akan menarik kumpulan kabel tebal itu dengan paksa, seluruh gerakanku terhenti. Otot-otot di leherku kaku mengeras seperti batu. Bulu kuduk di sekujur tubuhku berdiri setajam jarum yang menusuk dari dalam kulit. Dari ruang kosong tepat di belakang punggungku, berjarak tak lebih dari 3 cm dari tengkukku, aku merasakan hawa panas yang luar biasa menghembus pelan. Hembusan napas yang tebal, basah, dan berbau sangat busuk menerpa langsung kulit leherku. Lalu terdengar ritme itu, bergema sangat keras, memekakkan telinga tepat di sebelah telinga kananku. Krek, krek, krek. Hening. 1 detik berlalu tanpa suara. Air mataku menetes membelah pipi di tengah kegelapan pekat. Sebuah kenyataan pahit menyiksaku sebelum ajal menjemput. Makhluk itu, entitas pembawa petaka itu, tidak pernah berada di lorong. Bayangan raksasa dan mata kuning yang mengintip di celah pintu tadi hanyalah ilusi semata untuk mengalihkan perhatianku. Monster itu sudah berdiri di dalam ruang sempit yang terkunci rapat ini, tepat di belakangku. Sejak awal, sesuatu yang basah, dingin, namun terasa membakar kulit, tiba-tiba melingkar di leherku. Tangan yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari manusia normal. Jari-jarinya bengkak, licin, dipenuhi cairan berbau mayat yang langsung menempel di kulitku. Cengkeramannya mengencang seketika. Udara di paru-paruku terkuras habis dalam 1 detik. Aku meronta, memukul-mukul ruang kosong di sekitarku secara membabi buta. Kakiku menendang-nendang bagian bawah meja. Gelap. Ini semuanya gelap pekat. Tidak ada yang bisa kulihat. Tapi aku bisa merasakan perutnya yang besar dan bergelambir menempel menekan punggungku. Tumbal! Suara serak itu berdesis. Bibirnya menyentuh daun telingaku. Nafasnya yang panas membawa bau lumpur dan darah busuk. Atau nyawamu? Mataku mulai berkunang-kunang. Kepalaku serasa mau meledak karena kekurangan oksigen. Di sisa-sisa kesadaranku yang makin menipis, otakku berteriak. Selama mesin EVP itu masih menyala dalam kegelapan, jembatan frekuensi ini akan terus terbuka. Ia akan terus menarik energi dari duniaku, memanipulasi keluargaku, sampai besok malam di lantai garasi itu benar-benar terjadi. Aku harus menutup pintunya. Aku harus menghancurkannya. Dengan sisa tenaga terakhir, tenaga putus asa dari seseorang yang sedang sekarat, aku mengayunkan tangan kananku ke atas meja. Aus meraba secara acak dan kasar. Dengarkan. Jari-jariku menyentuh tiang mikrofon dari besi padat. Aku mencengkeramnya erat,
mengangkatnya tinggi-tinggi dan menghantamkannya masa depan sekuat kita. tenaga ke arah meja, tepat ke tempat mesin EVP itu berada. Prang! Crash! Suara kaca monitor dan plastik keras yang hancur berkeping-keping memecah keheningan. Sekali lagi, aku menghantamnya lagi dan lagi. Menghancurkan alat pemindai frekuensi itu tanpa ampun sampai tanganku sendiri berdarah terkena serpihan tajam. Seketika itu juga, cengkeraman di leherku terlepas. Terdengar jeritan melengking yang sangat aneh dari belakangku. Bukan jeritan rasa sakit manusia. Itu terdengar seperti suara distorsi gelombang radio yang ditarik secara paksa hingga melampaui batas, menyayat telinga, sebelum akhirnya tersedot ke dalam ruang hampa dan lenyap. Bzzt. Lampu neon di langit-langit berkedip sekali, lalu menyala kembali dengan terang. Aku tersungkur jatuh ke lantai beton, terbatuk-batuk hebat, menghirup udara sebanyak-banyaknya, sambil memegangi leherku yang penuh memar kebiruan dan cairan lengket. Ruang bawah tanah ini kembali sunyi. Bau busuk daging perlahan menguap, digantikan oleh bau hangus dari komponen elektronik yang terbakar. Mesin EVP-ku, nyawa dari karierku, benda paling berharga yang kubeli dengan tabungan bertahun-tahun, kini hanya tumpukan rongsokan berasap di atas meja. Sambil masih bergetar hebat, aku memaksakan diri untuk berdiri. Mataku menatap nanar ke arah reruntuhan mesin itu. Di sela-sela pecahan plastik dan kabel yang putus, penutup tempat kaset analog terlempar lepas. Ada kaset pita yang bergulir jatuh ke atas meja. Pita rekaman inti. Aku mengambil kaset itu dengan tangan gemetar. Ada label kertas putih usang yang tertempel di permukaannya. Tulisannya ditulis dengan tinta merah. Mataku terpaku pada tulisan itu. Jantungku yang tadi sudah mulai berdetak teratur, kini serasa merosot jatuh dan hancur berantakan di dasar perut. Tulisannya berbunyi, "Rencana tumbal ayah dan ibu." Itu bukan tulisan tangan orang asing. Itu bukan ulah si pemeras bayaran. Itu adalah tulisan tanganku sendiri. Duniaku berputar hebat. Dinding-dinding di sekitarku seakan runtuh menghimpit kepalaku. Ingatan yang selama ini terkunci rapat di sudut tergelap otakku tiba-tiba menjebol pertahanannya bagai bendungan pecah. Berbulan-bulan yang lalu, saat aku pertama kali bereksperimen dengan frekuensi white noise yang ekstrim di ruangan ini, aku sering terbangun dengan keadaan lelah luar biasa tanpa mengingat apapun yang kulakukan semalaman. Kenyataan pahit ini menamparku lebih keras dari iblis manapun. Si pemeras itu, orang tak dikenal yang mengirim surat-surat ancaman ke keluargaku, yang memanipulasi rasa bersalah orang tuaku hingga memaksa mereka merencanakan pembunuhan untuk tumbal esok malam, adalah aku sendiri. Jin Tomang tidak perlu wujud fisik yang nyata untuk menghancurkan kami dari luar. Ia merasukiku lewat frekuensi itu saat aku sedang rapuh. Dia datang. Ia menggunakan Kita dalam tanganku bahaya. untuk menulis surat ancaman. Menggunakan suaraku sendiri untuk meneror keluargaku. Aku pikir aku sedang memburu monsternya. Padahal aku sedang menatap cermin. Aku adalah monsternya. Air mataku tumpah tak terbendung. Tangisanku pecah memantul di dinding kedap suara ini. Aos aku telah kehilangan segala. Karierku hancur. Keluargaku pasti akan membenciku seumur hidup saat mereka tahu kebenarannya. Aku mungkin akan berakhir di balik jeruji besi atau membusuk di rumah sakit jiwa. Tapi, anehnya, di tengah rasa sakit yang mengiris dada ini, ada kelegaan yang mengalir pelan. Besok malam tidak akan ada darah di garasi. Tidak akan ada dosa pembunuhan yang akan menodai tangan orang tuaku dan mengikat jiwa mereka ke neraka. Lingkaran setan ini berhenti malam ini. Di ruangan ini. Denganku. Lebih baik keluarga ini hancur berantakan karena kebenaran yang menyakitkan
daripada utuh hidup dalam ilusi busuk yang dikendalikan oleh iblis. Aku meraih ponselku yang layarnya retak, menekan 3 angka dengan jari gemetar. Halo polisi, saya ingin menyerahkan diri. Pagi harinya, matahari bersinar pucat menyinari halaman rumahku. Garis polisi berwarna kuning sudah membentang mengelilingi pintu ruang bawah tanah. Aku duduk diam di kursi belakang mobil patroli, menatap kosong keluar jendela. Ibu menangis histeris di pelukan ayah, menatapku dari kejauhan, seolah aku adalah orang asing yang sangat mengerikan. Rasanya perih. Tapi ini harga mati yang harus kubayar untuk keselamatan mereka. Namun, di saat mobil patroli mulai bergerak pergi, di dalam ruang bawah tanah yang lembab itu, sesuatu yang lain sedang terjadi. Seorang petugas forensik sedang berjongkok, mengumpulkan serpihan mesin EVP-ku ke dalam kantong bukti. Tiba-tiba, matanya tertuju pada seutas pita kaset berwarna coklat gelap yang terburai kusut di lantai, basah oleh sisa darah dari tanganku tadi malam. Ada petugas itu mengambil pita tersebut dengan ujung pulpen. Namun, saat pita itu menggantung di udara, tanpa terhubung ke mesin apapun, tanpa ada aliran listrik sama sekali, pita magnetik tipis itu tiba-tiba bergetar dengan sendirinya. Bukan aku. Sebuah suara Dia bukan statis Tika. white noise yang sangat pelan merambat keluar langsung dari serat pita itu. Suara yang membuat petugas forensik itu membeku seketika. Itu suaraku, sangat jernih, penuh keputusasaan dan rintihan tangis. Tolong, lepaskan aku. Tolong beritahu ayah yang ada di mobil polisi itu, dia bukan Tika. Lalu dari ujung pita kaset itu, terdengar 3 tarikan napas berat yang serak. Kerak, 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 kau. Jadi mari kita perjelas satu hal sebelum cerita ini benar-benar berakhir. Jika roh Tika yang asli ternyata masih terjebak di dalam pita kaset di ruang bawah tanah itu. Lalu menurut kalian, siapa atau apa yang saat ini sedang tersenyum tipis di kursi belakang mobil polisi? Komen teori gila kalian di bawah karena ini belum selesai.